Kejutan demi kejutan terus mengguncang Amerika Utara. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 baru saja menyuguhkan kita drama tingkat tinggi yang akan dikenang dalam buku sejarah sepak bola. Siapa yang menyangka raksasa sekelas Brasil harus pulang lebih awal setelah dihancurkan oleh ledakan mematikan Erling Haaland? Di tempat lain, Inggris harus berjuang berdarah-darah dengan 10 pemain untuk mengunci tiket perempat final, sementara Maroko kembali membuktikan bahwa mereka bukanlah sekadar kuda hitam lewat kemenangan absolut atas tuan rumah Kanada. Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport. Turnamen terakbar di muka bumi ini telah memasuki fase paling krusial. Bagan 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 sudah mulai terbentuk, dan percayalah, pertarungan yang menanti kita di depan jauh lebih brutal dari sebelumnya. Hari ini, kita akan membedah secara tuntas update bagan 8 besar terbaru, mengulas 3 partai super big match, Prancis versus Maroko, Spanyol melawan Belgia, serta duel epik Norwegia menantang Inggris. Tidak hanya itu, kita juga akan menganalisis secara mendalam peluang juara dari 4 raksasa yang tersisa, Spanyol, Prancis, Inggris, dan Maroko. Siapkan kopi kalian, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pertandingan pertama di babak 8 besar yang menyajikan partai ulangan penuh emosi, Prancis melawan Maroko. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 10 Juli 2026, di Stadion Boston. Bagi pendukung Singa Atlas, ini bukan sekadar perebutan tiket semifinal. Ini adalah misi balas dendam atas kekalahan menyakitkan mereka di semifinal Piala Dunia 2022 Qatar silam. Mari kita lihat perjalanan kedua tim. Prancis lolos ke perempat final setelah melewati ujian super alot melawan wakil Amerika Selatan, Paraguay. Les Bleus menang tipis 1-0 lewat eksekusi penalti sang kapten, Kylian Mbappe pada menit ke-70. Skuad asuhan Didier Deschamps ini memang belum menunjukkan permainan menyerang yang flamboyan, namun mentalitas juara bertahan dan soliditas lini belakang mereka patut diacungi jempol. Prancis tahu persis bagaimana caranya memenangkan sebuah laga krusial meski sedang tidak berada dalam performa terbaik. Di sisi lain, Maroko datang dengan badai kepercayaan diri yang luar biasa. 3 gol yang dicetak oleh Soufiane Rahimi di ujung laga dan brace fantastis dari Azzedine Ounahi menunjukkan kedalaman skuad dan ledakan transisi positif skuad asuhan Mohamed Ouahbi. Bagaimana dengan peluang juara Prancis dan Maroko? Prancis memiliki probabilitas yang sangat tinggi. Kedalaman skuad mereka adalah yang terbaik di turnamen ini. Jika Mbappe, Dembele, dan barisan lini tengah mereka menemukan ritme yang tepat, trofi Piala Dunia ketiga sangat mungkin dibawa pulang ke Paris. Sementara itu, peluang juara Maroko tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Jika di 2022 mereka disebut kejutan, di 2026 ini mereka adalah ancaman nyata. Sistem pertahanan blok rendah yang rapat dikombinasikan dengan serangan balik mematikan via sayap membuat Maroko menjadi antitesis bagi tim-tim dominan penguasaan bola. Jika mereka mampu menyingkirkan Prancis, jalan menuju gelar juara dunia pertama untuk benua Afrika akan terbuka sangat lebar. Beralih ke blok selanjutnya, kita disuguhkan pertarungan gaya main yang sangat kontras antara Spanyol dan Belgia. La Furia Roja melangkah ke perempat final dengan cara yang paling dramatis dalam sejarah derby Iberia. Menghadapi rival serumpun, Portugal, Spanyol harus menunggu hingga menit ke-91 masa injury time untuk memastikan kemenangan 1-0 lewat gol krusial Mikel Merino. Kemenangan ini membuktikan satu hal penting. Spanyol generasi baru ini bukan hanya sekadar mengandalkan operan tiki-taka tanpa hasil, tetapi mereka memiliki DNA pemenang yang mampu memecah kebuntuan di detik-detik akhir pertandingan. Kombinasi pemain muda bertenaga dan jenderal lapangan tengah yang cerdas membuat sirkulasi bola mereka menjadi senjata yang bisa menidurkan sekaligus membunuh lawan dalam sekejap. Di kubu lawan, Belgia, yang diproyeksikan mengisi slot ini setelah menyingkirkan lawan-lawannya, akan datang dengan generasi emas yang tersisa. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan masih memiliki daya ledak yang harus diwaspadai. Transisi ofensif Belgia adalah salah satu yang tercepat di Eropa, dan ini akan menjadi ujian sepadan bagi garis pertahanan tinggi milik Spanyol. Peluang juara Spanyol saat ini sedang berada di titik optimal. Jika melihat bagan yang ada, La Furia Roja memiliki keunggulan taktis dalam mendikte ritme permainan.
Kestabilan lini tengah menjadi kunci utama. Jika mereka mampu mengatasi kecepatan transisi Belgia, Spanyol sangat layak difavoritkan untuk melaju ke partai puncak pada 20 Juli mendatang dan meraih bintang kedua mereka. Football lovers, mari kita tarik napas sejenak, karena laga perempat final ketiga ini adalah sebuah mahakarya. Norwegia menantang Inggris. Pertandingan yang akan digelar di Miami pada Sabtu, 11 Juli 2026 ini akan menjadi sorotan utama seluruh dunia. Mari kita angkat topi setinggi-tingginya untuk Norwegia. Skuad asuhan Ståle Solbakken baru saja menciptakan gempa bumi di dunia sepak bola dengan memulangkan raksasa favorit juara, Brasil, dengan skor 2-1. Dan siapa lagi kalau bukan sang monster, Erling Haaland, yang menjadi aktor utamanya. Haaland mencetak brace spektakuler di menit ke-79 dan menit ke-90, membungkam pendukung Seleção sebelum Neymar hanya bisa membalas lewat penalti hiburan di menit ke-90-10. Mentalitas tempur Norwegia membuktikan bahwa kolektivitas dan insting pembunuh satu striker elit sudah cukup untuk menghancurkan tim bertabur bintang manapun. Namun, lawan yang menanti mereka bukanlah tim sembarangan. Inggris lolos dari jeratan kematian setelah menundukkan Meksiko 3-2 dalam laga yang gila di Stadion Azteca. Pasukan tiga singa tampil luar biasa heroik. Meski harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-54 akibat kartu merah Jarell Quansah, racikan taktik brilian dari pelatih Thomas Tuchel terbukti ampuh. Ya, di bawah komando Thomas Tuchel, Inggris menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. 2 gol kilat Jude Bellingham di babak pertama dan penalti dingin Harry Kane di babak kedua sudah cukup untuk meredam perlawanan sporadis Meksiko. Tuchel telah mengubah Inggris dari tim yang kerap panik di momen krusial menjadi mesin turnamen yang pragmatis, solid secara struktural, dan mematikan dalam mengeksploitasi ruang. Berbicara tentang peluang juara Inggris, perombakan mental di bawah asuhan Tuchel telah menempatkan mereka sebagai kandidat teratas. Kemenangan dengan 10 pemain di kandang lawan yang sangat hostile seperti Azteca adalah bukti bahwa It's Coming Home tahun ini bukan sekadar slogan kosong. Jika duet bek tengah Inggris yang tersisa mampu mematikan pergerakan Erling Haaland, jalur Inggris menuju gelar juara dunia pertama mereka sejak 1966 akan semakin mulus. Babak 8 besar Piala Dunia 2026 ini menyuguhkan narasi yang sempurna. Prancis dengan kedalaman skuad mewahnya, Maroko dengan semangat juang pembunuh raksasa, Spanyol dengan penguasaan bola mematikan, dan Inggris yang kini disuntik DNA juara oleh Thomas Tuchel. Setiap tim memiliki peluang emas yang sama besarnya. Kunci di fase gugur ini bukan lagi semata-mata tentang siapa yang bermain paling indah, melainkan siapa yang paling sedikit melakukan kesalahan di sepertiga akhir lapangan, dan siapa yang memiliki mental baja ketika pertandingan harus berlanjut hingga adu penalti. Prancis dan Inggris secara head-to-head materi pemain mungkin berada di pole position untuk peluang juara. Namun, jangan pernah lupakan sejarah. Sepak bola adalah olahraga yang selalu punya ruang untuk mukjizat, dan Maroko serta Spanyol siap menghukum siapapun yang lengah sedetik saja. Menurut kalian, siapa yang akan melangkah ke babak semifinal dan siapa yang pada akhirnya akan mencium trofi Piala Dunia 2026? Apakah Haaland akan kembali menelan korban dari tim besar? Atau taktik jenius Thomas Tuchel akan membawa Inggris berjaya? Tulis prediksi skor dan juara versi kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton ulasan mendalam ini. Jika kalian menikmati konten analisis dari Raftel Sport, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah menekan tombol subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 dan berita sepak bola dunia lainnya. Saya pamit undur diri. Tetap junjung tinggi sportivitas, nikmati pertandingannya, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga.